judul Sains Jejaring Sosial. Pertama-tama akan dibuka oleh Bapak Dekan kita yang sangat kita cintai, yaitu Bapak Dr. Wilman Dahlan, Master of Organizational Psychology. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat datang di kampus Fakultas Psikologi bagi para tamu dari luar Fakultas Psikologi. Selamat datang juga pada mahasiswa, rekan-rekan staf pengajar di ruang auditorium psikologi ini. Pada siang ini kita akan mendengarkan pembahasan mengenai sains jaring judulnya nanti sains jaring sosial ya. Dan selama ini juga kami perkenalkan, ini dosen Fakultas Psikologi yang baru. Beliau pakarnya di jejaring sosial, tamatan dari Columbia University ya, mengajar meneliti di Columbia University New York, dan banyak hasil-hasil penelitian beliau yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional dan tampil di acara Next at CNN yang diliputi oleh 88 media internasional. Jadi kita berbahagia sekali bahwa ada ahli di bidang jejaring sosial dan juga ahli dalam bidang quantitative research yang akan memperkuat jajaran staf pengajar di fakultas ini. Sedikit kegiatan yang sudah dilakukan oleh Saudara Robi ya. Jadi melakukan studi mengenai small world phenomenon, fenomena dunia kecil. Karena dengan berkembangnya teknologi informasi, maka dunia ini semakin kecil. Dan beliau melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Stanley Milgram, yaitu psikolog yang menghasilkan penelitian-penelitiannya yang banyak menjadi dasar atau pengembangan teori-teori dalam ilmu psikologi sosial. Jaringan atau gejala small world phenomenon adalah merupakan gejala dari bagian dari gejala jejaring sosial, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita di Fakultas Psikologi bisa berkembang lebih advance dalam pengembangan penelitian di area jejaring sosial ini. Analisis jejaring sosial ini sangat membantu usaha-usaha pemahaman hubungan sosial. Karena kalau kita lihat, kalau dulu hubungan sosial kita adalah face to face, kemudian telepon by telepon, sekarang wire by wire atau dengan internet, maka kita mungkin tidak pernah ketemu orangnya, hanya komunikasi di dunia maya. Dan tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain juga, dunia kita sedang berubah sangat besar. Ada teman yang menceritakan ternyata pernikahan pun bisa melalui internet. Jadi yang satu di Amerika, yang satu di Australia, lalu penghulunya dari Jakarta, dan terjadi proses pernikahannya. Jangan tanyakan mengenai ayat fikihnya, saya nggak tahu, tapi itu bukti bahwa dunia ini makin kecil. Dengan internet semua jadi satu, dan pernikahan itu sah, surat nikahnya ada dan sah, kan gitu. Mungkin ini yang nanti akan banyak dibahas oleh Saudara Robi Muhammad, dan mudah-mudahan pembahasannya akan cukup memperluas wawasan kita mengenai jejaring sosial ini. Saya persilakan Pak Robi. Terima kasih. Baik, sebetulnya acara ini akan dimulai dengan siapa sih beliau ini yang sangat hebat ini. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Robi Muhammad. Kita lihat kalau Anda mau buka websitenya beliau di www.robimuhammad.com, di sini sangat banyak sekali tulisan-tulisan beliau dan liputan-liputan beliau yang tadi sudah disebutkan. Ya, ada CNN, National Geographic, kemudian BBC News, dan banyak sekali. Silakan. Untuk pendidikannya beliau lulusan PhD dalam sosiologi di Columbia University New York, Amerika.
dengan disertasi berjudul Search in Social Networks. Kemudian untuk S2-nya beliau di Columbia University juga tentang attrition problem in small world experiment. Jangan khawatir, S2-nya banyak sekali. Kita lihat lagi. Yang berikutnya adalah Master dalam Quantitative Methods in Social Science. Kemudian tahun 2000 juga S2-nya di Theoretical Physics di ITB, Bandung, Indonesia. Nah, S1-nya ini BSc in Physics di ITB juga. Nah, ini untuk publikasi yang ada bisa download di internet. Social Search in Small World Experiment yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan. Nominated for Best Papers. Tepuk tangan dong. Kemudian an experimental study of search in global social networks, science. Nah, untuk esainya, gerakan sosial digital di liputan 6 dan meniru Obama di liputan 6 juga. Tapi nggak kayak Obama ya. Kemudian di media yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, pada tahun 2006 beliau pernah hadir untuk menjelaskan tentang social network analysis. Ini fotonya. Ini beliau waktu itu belum PhD tahun 2006. Datang ke psikologi UI. Ya. Buktinya apa betul beliau ini presentasi di sini? Kita lihat. Nah, karena di situ ada fotonya Mas Hari, Mbak Erita, Mbak Agnes, ya, Mbak Wiwi, saya, Mas Eko, dan beberapa mahasiswa di sini. Kita sambut sama-sama Robi Muhammad, silakan. Ada yang kelupaan. Mas Hari Susianto sebagai moderator. Tepuk tangan dong buat Mas Hari Susianto. Dr. Hari Susianto. Mas Hari nggak mau dibilang PhD, Bu. Ya, oke, baik. Selamat siang, selamat datang buat teman-teman yang baru datang dari luar. Saya akan buka dengan cerita saja kali ya. Jadi ini tahun 67, ya, saya nggak tahu apakah Robi udah lahir tahun 67, belum ya. Tahun 67, ya, zaman Indonesia, zaman kita lagi susah-susahnya, jadi baru pergantian presiden. Ini di edisi Mei Psychology Today terbit sebuah karangan judulnya The Small World Problem. Ini yang membuat adalah Stanley Milgram, salah satu psikolog sosial yang terkenal sampai sekarang. Dia membuat studinya begini, dia memberikan alamat kepada sejumlah mahasiswa, lalu dia minta coba. Jadi alamat itu di sekitar Amerika, tapi tempatnya scattered di sepanjang negara bagiannya. Silahkan Anda hubungi orang ini, tapi syaratnya Anda tidak mengirim langsung ke orang tersebut, tapi Anda mesti berantai. Jadi Anda kirim ke orang yang menurut Anda kenal atau mempunyai chance untuk kenal orang tersebut lebih daripada diri Anda. Dan syaratnya orang tersebut harus Anda ingat, harus Anda kenal, sangat dekat. Artinya bisa dipanggil dengan nama depannya, kalau di Amerika begitu. Nah, dikirimlah gitu ya. Jadi itu tahun 67. Jadi teknologinya masih pakai surat, ya, dan cuma seputar Amerika saja. Ya. Nah sekarang, ya, tahun 2003, ya, di bulan Agustus, ya, edisi Science, ya, ini ada studi lagi, ya. Jadi isinya tuh mirip dengan ini, ya. Jadi judulnya An Experimental Study of Search in Global Social Networks. Ya, penelitinya adalah Peter Dodds, Robi Muhammad, dan Duncan Watts, gitu ya, yang pernah kita kenal lah, gitu ya. Jadi perbedaannya adalah kalau dulu itu pakai surat, sekarang pakai email, ya, dan satu dunia. Jadi ada 13 negara yang disasar, gitu ya. Jadi temuannya saya kira mirip ya. Jadi bahwa kalau kita mau kenal itu dia cukup cuma dengan katakan ada 3 atau 4 atau sampai 6 gitu ya, Prof, ya. 3 sampai 6 langkah udah ketemu. Jadi kalau kita mau misalnya kalau saya mau ketemu dengan SBY gitu, sebenarnya nggak jauh mungkin. Saya coba kontak si A, nanti si A kontak si B, si D.
Dan sebenarnya semakin pendek semakin bagus gitu, artinya semakin hebat social networknya. Oke, ya, itu 2003, terus 2010 Robi tamat. Tadi saya tanya, kok lama banget Rob dari tahun 2003 sampai 2010 gitu. Oh, saya masih punya studi lain lagi, saya masih mengelaborasi algoritma dan sebagainya. Jadi saya kira hari ini kita akan mendengarkan perkembangannya. Jadi saya kira saya minta Robi untuk bercerita ya sepopuler mungkin, karena saya lihat audiensnya sangat beragam, dan mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang menarik, dan saya yakin ini semua menarik, karena kalau kita bilang jejaring sosial biasanya yang kita ingat adalah Facebook, Twitter dan sebagainya. Ya, inilah salah satu atau salah dua dari aplikasinya. Ya, saya silakan kepada Robi, silakan. Terima kasih Prof. Eno, Mas Heri dan panitia Dian Erika yang telah memungkinkan acara ini bisa dilaksanakan. Saya langsung masuk kepada poin ini. Jadi hari ini saya akan bercerita mengenai sains jejaring sosial yang saya cukup beruntung ikut terlibat dalam pengembangannya sejak hampir 10 tahun yang lalu. Pertama saya akan bahas apa yang akan saya bicarakan hari ini. Pertama, fenomena dunia kecil yang tadi sudah dijelaskan Mas Heri, dan saya akan kasih beberapa contoh aplikasi, yaitu penyebaran penyakit, pengaruh sosial atau penyebaran ide, dan juga bagaimana manusia, individu dan organisasi menggunakan social networks untuk networking. Jadi awalnya ini, maaf saya lebih enak berdiri saja. Riset ini awalnya dimulai tahun 50-an di MIT oleh political scientist namanya Igor Poon. Dan dia ini political scientist, dia tertarik mengenai bagaimana orang bisa mengakses ke political power. Misalnya ingin mengunjungi anggota kongresnya, ini di Amerika. Nah, lalu dia berpikir bahwa akses ke political power itu sedikit banyak atau malah mungkin banyak ditentukan oleh jejaring sosial, yaitu dia kenal siapa yang kenal anggota kongresnya. Jadi Pool ini tahun 50-an merekrut mathematician, seorang matematikawan dari MIT juga, untuk mengkuantifikasi struktur sosial atau jejaring sosial ini. Jadi itu yang memulainya. Mereka melakukan studinya secara teoritis. Jadi apa yang mereka lakukan adalah kurang lebih, misalkan kita ambil 2 orang secara acak dari populasi, siapapun juga, lalu probabilitasnya berapa dia saling kenal. Jika dia tidak saling kenal, probabilitasnya berapa ada 1 orang teman yang sama. Dan terus diperpanjang sampai jika saya ambil 2 individu secara acak dari populasi siapapun juga, itu perlu berapa perantara untuk menghubungkan kedua individu ini. Jadi ada orang A, misalnya ada orang Z, lalu selanjutnya ada berapa orang yang diantara orang ini untuk mencapai orang yang terakhir tadi. Itu pertanyaannya. Asumsinya adalah rantai ini akan memberikan akses dalam hal ini ke kekuatan politik. Tapi terlalu sulit ini bukan karena mereka bodoh atau apa, karena memang masalahnya sangat-sangat rumit. Nanti kita lihat bahwa memang hampir tidak mungkin menyelesaikan masalah ini secara teoritis pada zaman itu, dan baru bisa maju lagi pada akhir 90-an karena perlu komputer dan lain sebagainya. Tapi untung sains tidak pernah kekurangan orang pintar. Jadi selanjutnya yang melanjutkan adalah Stanley Milgram. Stanley Milgram ini adalah seorang eksperimentalis. Jadi karena secara teoritis pertanyaan tadi sulit dijawab, Stanley Milgram ini udah kita uji aja, lakukan eksperimen. Jadi apa yang dia lakukan, dia pilih 1 orang di Boston. Waktu itu Stanley Milgram di Harvard. Jadi Harvard ya dekat Boston. Lalu dia ambil 300 orang di Boston dan di Omaha.
Omaha itu dari Boston itu secara sosial jauh sekali. Itu kayak kampungnya Amerika di pelosok sekali. Meskipun secara geografis mungkin tidak terlalu jauh ya. Nah, lalu selanjutnya ya Mel Grab ini orang kita tahu semua dia seorang yang sangat kreatif dan jenius untuk menemukan metode-metode eksperimen yang unik. Sebelum dia memulai eksperimen ini, dia tanya ke Fakultas Psikologi di Harvard, oke, saya mau melakukan eksperimen ini, bisa kira-kira tebak nggak katanya? Berapa rantai yang diperlukan untuk menghubungkan orang-orang di Omaha ke Boston itu kan? Kebanyakan orang, wah mungkin 100 atau ratusan, atau ada orang bilang, oh nggak akan mungkin nyampe. Ya lalu dilakukan. Seperti Mas itu dia sudah ceritakan, syarat eksperimen ini gampang, seorang dapat paket. Ya zaman tahun 60-an, orang masih sedikit mendapatkan junk mail seperti yang kita sekarang lewat SMS, email dapat. Jadi ketika dapat paket, apalagi ada tulisan Harvard University, orang seneng gitu. Wah ini ada apa ini? Nah di paket itu isinya Anda dipesertakan untuk sebuah studi. Coba kirim paket ini ke seorang stockbroker seperti stockbroker di Boston. Syaratnya hanya satu, Anda hanya boleh mengirim paket ini ke orang yang Anda kenal. Jadi kalau dia kenal orang di Boston ini, dia kirim langsung. Tapi kalau Anda tidak kenal, maka Anda harus kirim ke orang yang Anda kenal, yang Anda pikir bisa membawa paket ini lebih dekat ke target. Begitu seterusnya. Jadi idenya membuat suatu rantai pertemanan. Ini hasil yang diperoleh. Dari 300 rantai paketnya 64 dan panjang rata-ratanya ada 6. Jadi sejak ini tahun 60-an, ide bahwa semua orang dihubungkan oleh 6 langkah itu masuk budaya pop Amerika. Ada teater Broadway yang judulnya 6 Degrees of Separation, ada film yang dibintangi oleh Will Smith. Dalam satu adegannya itu tokoh perempuannya, saya lupa siapa, dia bilang, do you know that all of us in the world only separated by 6 handshakes. Jadi ini sangat-sangat populer di Amerika, masuk ke budaya pop. Tapi seperti tadi, ini lebih dari sekedar budaya pop. Dimulai dari suatu pertanyaan ilmiah, lalu tidak banyak yang terjadi selama 30 tahun ini, dan akhir 90-an bangkit kembali karena menurut saya kemajuan teknologi. Jadi orang Amerika kebanyakan sudah menerima 6 degrees of separation, meskipun sebetulnya hanya disupport oleh 64 data points dari berapa ratus juta penduduk Amerika. Dan kalau kita pikirkan lagi, sebetulnya 6 degrees of separation itu klaim yang sangat luar biasa, karena ini bukan orang kaya kita yang mungkin sama-sama berpendidikan tinggi, kelas menengah kurang lebih. Ini klaim bahwa semua orang, meskipun orang yang di pedalaman di mana-mana itu hanya dihubungkan oleh 6 degrees of separation. Jadi ini klaim yang cukup kuat. Gitu. Kalau di antara kita mungkin sesama orang Jakarta, orang urban, berpendidikan udah mungkin nggak aneh. Tapi ini klaim yang cukup kuat. Lalu saya datang ke New York tahun 2000 cari subjek untuk tesis, ketemu masalah ini. Saya pikir secara teori, saya aslinya fisika teori, saya pikir oke, kita selesai secara teori, tapi ternyata susah, memang sangat-sangat susah. Ya udah kita bikin eksperimen aja. Tapi perbedaannya ya dulu pakai paket, kita sekarang pakai email. Pakai email yaitu jadi kita buat sebuah web server, orang datang ke web server kita dan kita bisa, untungnya pakai internet kita bisa merekrut dari seluruh dunia. Salah satunya pengangguran di Bandung, dia teman saya. Dia saya ajak untuk join, kamu jadi target ya. Oke. Karena terus terang waktu itu kita bisa dibilang yang pertama melakukan ini, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Mungkin berhasil, mungkin gagal, mungkin bikin masalah. Dalam arti bisa jadi masalah berantai, membuat rantai email yang banyak yang akhirnya bisa merusak internet itu sendiri. Itu mungkin berlebihannya, kekhawatiran. Tapi intinya kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi kita awalnya kita rekrut orang-orang yang kita kenal. Kita nggak mau bikin masalah sama orang. Ini profesor di New York ini advisor saya. Polisi di Perth kayaknya itu orang random, dan ada 13 orang. Ada 18 orang. Dan untuk peserta yang mengirim paket itu kita berhasil merekrut lebih dari 100.000 orang.
Jadi bayangkan dengan kemajuan internet ini kita bisa melakukan studi ilmu sosial dengan sampel eksperimen ilmu sosial perilaku manusia dengan sampel ratusan ribu. Biasanya ya riset merekrut sampel mahasiswa ya biasanya, paling puluhan ratusan. Nah, internet dengan harga yang tetap murah, kita bisa rekrut besar sekali dan secara global. Ini juga ada, saya cerita dikit, mendapatkan seratusan ribu ini tidak mudah juga. Pada awalnya kita kesulitan mendapatkan partisipan, kita spam orang. Nah, jadi kita beli list email, kita spam, tapi tidak berhasil. Tapi kita beruntung waktu itu ada wartawan New York Times yang mendapatkan eksperimen ini, sehingga dia ikut eksperimen kita, lalu dia bilang oke, saya ikut eksperimen kamu, ya oke, kita senang. Lalu akhirnya diliput jadi masuk media, dan dari situ masuk media kemana-mana, jadi banyak orang yang datang. Ini hasil yang kita peroleh. Ya, detailnya cukup panjang ini ada. Jadi ini ada mungkin untuk mencapai angka ini mungkin saya sederhana, tapi itu merupakan 2 bab di disertasi saya. Tapi poinnya begini. Pertama, hasil kita tidak beda jauh dengan Milgram. Medianya 67. Ini cukup surprising karena ya itu tadi, dunia terlihat seolah-olah semakin kecil, tapi juga kesenjangan semakin besar gitu. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, seperti itu. Jadi kurang lebih sama, tapi itu mediannya, bukan mean-nya. Mungkin yang perlu diingatkan konsep median dan mean, bisa bayangkan kita ambil rata-rata gaji kita semua di sini, mungkin anggaplah $3.000 kurang lebih rata-rata. Tapi kalau Pak Ical Abu Rizal Bakri datang ke sini, itu langsung mean-nya itu langsung naik ke atas tinggi sekali, tapi medianya tetap, karena itu 50%, minimal 50% dari seluruh populasi. Jadi artinya meskipun kebanyakan orang bisa mencapai orang lain dengan 6 atau 7 langkah, tapi ada beberapa orang yang membutuhkan hampir ya puluhan langkah. Meskipun puluhan langkah ini tetap kecil ya dibanding horde populasi dunia yang mencapai 6 miliar. Itu jadi hasil yang kita peroleh. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa seperti ini? Kalau orang yang agak suka hitung-hitung sedikit, mungkin akan bilang, oh ini nggak aneh. Bayangkan saja setiap orang memiliki 100 teman. Lalu temannya itu punya 100 lagi, temannya punya 100 lagi, dan begitu selanjutnya. Dalam 5 langkah, kita udah sampai 10 miliar. Jadi dalam 5 langkah, udah lebih dari seluruh penduduk bumi. Jadi ya nggak aneh bisa mencapai siapapun dalam langkah 6 atau 7 langkah. Seperti kalian seperti itu. Tapi ini bermasalah karena artinya jejaring sosial itu seperti ini. Misalnya orang ini punya 4 teman, 1, 2, 3, 4. Lalu masing-masing punya 4 teman lagi, 1, 2, 3, 4, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya begitu. Nah, ini tuh bisa dihasilkan oleh proses random, acak. Tetapi jejaring sosial itu tidak random, itu masalah. Jadi kalau jejaring random itu tidak aneh. Setiap orang di titik itu dihubungkan dalam rantai yang pendek, itu tidak aneh. Karena bisa dihasilkan dengan perhitungan seperti tadi ini. Tetapi masalahnya jejaring sosial tidak random. Kenapa tidak random? Karena dia punya struktur. Jadi berkelompok-kelompok. Jadi kalau kita pikirkan, oke, pertama ada 6 miliar manusia di muka bumi dan mereka saling berkelompok. Probabilitas orang Indonesia ngomong dengan orang Indonesia lebih besar daripada probabilitas orang Indonesia ngomong dengan orang Prancis. Jadi orang cenderung berkelompok, artinya orang cenderung berteman dengan orang yang itu aja. Jadi ada pengelompokan. Nah, pengelompokan ini kan secara intuitif bisa terlihat membuat orang jadi saling terpisah jauh dalam ruang jejaring sosialnya. Tapi itu, jadi ada kelompok. Lalu kenapa ada kelompok?
ada beberapa mekanisme. Pertama, apa ya dalam jargon sosiologi homofili. Ya, homofili itu adalah sebuah konsep yang sudah dikenal lama. Intinya orang cenderung berteman atau bergaul atau senang dengan orang yang mirip dirinya. Ya, ini seperti zebra hampir mirip semuanya. Jadi ya menurut saya masuk akal. Pertama, bahasanya harus sama, setidaknya untuk bisa berinteraksi. Lalu mungkin pandangan politiknya, mungkin hobinya, mungkin kesukaan filmnya. Jadi orang cenderung berkumpul dengan orang yang serupa. Ini menurut saya mudah diterima. Ada kecenderungan itu. Kedua, ada yang namanya trial closure. Jadi dia punya teman 2 orang yang awalnya tidak saling kenal, tapi lama-lama dia gaul terus, akhirnya 2 orang ini jadi saling kenal. Jadi asalnya segitiga terbuka menjadi segitiga tertutup. Itu namanya trial closure. Saya pikir dia masuk akal. Saya punya teman dari SMA, teman dari SMP yang tidak saling kenal, tapi karena kita suka nongkrong bareng, misalnya jadi lama-lama mereka saling kenal juga dan jadi berteman juga. Ini jadi saya menyebutkan ada 4 mekanisme bagaimana yang membuat jejaring sosial tidak acak. Terus ada yang namanya focal closure, yaitu ini di kelas orang jadi saling kenal karena melakukan aktivitas bersama. Kenapa saling kenal? Ya sama-sama ngambil kelas psikologi. Kenapa saling kenal? Karena sama-sama suka main volley misalnya. Jadi ketertarikannya ada melakukan aktivitas bersama. Dan terakhir efek uang dalam arti ya orang lebih cenderung berinteraksi dengan orang yang dekat secara geografis. Gitu. Saya pikir itu masuk akal. Saya waktu di Kolombia itu ada di lantai 4 di gedung sosiologi. Di lantai 6 itu departemen sejarah. Tapi selama hampir 10 tahun di Kolombia saya nggak pernah ke lantai 6 ini. Dan nggak ada yang kenal satupun di lantai 6. Interaksi saya hanya di departemen sosiologi gitu. Apalagi ini di New York, ini kota di mana saya hampir menghabiskan 10 tahun ya. Iya, sangat berbeda-beda sekali. Kita mungkin ya jangankan satu kota, satu gedung aja, kalau tidak satu lantai mungkin nggak saling kenal juga. Nah, jadi karena ada efek-efek itu, maka kita tidak bisa membuat asumsi bahwa jejaring sosial itu random, tetapi ada struktur kelompok. Jadi, tapi ini sebetulnya paradoks yang harus dijelaskan secara ilmiah. Karena bagaimana mungkin kita ini membentuk kecenderungan untuk mengelompok secara lokal, tapi secara global kita tetap kecil dalam arti ya tetap dalam jangkauan yang pendek. Kecil ini memang relatif, tapi bayangkan ada 6 miliar manusia di muka bumi dan bisa dicapai dalam 100 langkah pun sebetulnya sudah kecil, 100 dibandingkan 6 miliar. Dan sifat ini ternyata tidak ditemui di jejaring sosial saja, tapi juga ditemui di berbagai macam jejaring, termasuk jejaring bikinan manusia, seperti jejaring transportasi, jejaring bikinan alam, seperti neuron di otak, jejaring di alam, misalnya food web, ekologi, ya, di mana satu spesies saling memakan spesies lain. Jadi intinya banyak jejaring yang memiliki sifat dunia kecil ini. Jadi itu awalnya. Lalu selanjutnya apa implikasinya? Kenapa ini penting? Penting karena prinsipnya ada 3 hal. Pertama, banyak proses sosial yang penting yang terjadi di jejaring sosial. Pertama misalnya penyebaran penyakit, penyebaran ide, penyebaran produk, penyebaran inovasi, penyebaran gosip, dan lain sebagainya. Banyak hal menyebar di jejaring sosial, dan itu penting karena efeknya besar. Misalnya krisis moneter, satu bank kolaps diikuti bank lain, satu negara kolaps diikuti negara lain. Itu juga salah satu alasan kenapa saya menjadi ini waktu tahun 98 mengalami sendiri krisis 97-98 itu yang kolaps di Bangkok, tapi kok kenapa kita ikut-ikutan juga. Jadi ada suatu mekanisme penyebaran yang menarik dipelajari. Selain itu juga dengan mempelajari jaring sosial ini kita bisa mengerti struktur jejaring sosial itu seperti apa. Bisa kita mendeteksi komunitas
prediksi relasi yang ada. Jadi ini contoh aplikasinya di jejaring teroris. Tapi jejaring teroris kan masalahnya namanya teroris atau kriminal, apapun yang ilegal, yang ya karena mereka kriminal, ilegal, ya mereka nggak mau ketahuan kan. Tapi kalau kita bisa ketemu pola jejaring dalam suatu yang sudah tertangkap, maka kita mungkin bisa membangun algoritma untuk memprediksi si Anu ini memiliki hubungan dengan siapa lagi. Yang mungkin relevan dengan soal korupsi ya, kalau di Indonesia. Dan terakhir, jejaring sosial ini membantu individu dan organisasi menyelesaikan masalah. Contohnya, saya dapat pekerjaan di sini melalui jejaring sosial. Saya kenal istri saya melalui jejaring sosial. Menurut saya nggak aneh lah, mungkin ada yang banyak di antara kita semua di sini sampai dapat pacar, jodoh, dapat proyek, dapat pekerjaan, apapun hasil bertanya ke teman. Jadi kita sudah tahu ini, kita melakukan ini secara sehari. Tapi itu sebenarnya bukan hanya untuk individu, tapi juga organisasi. Ini karena ya intinya organisasi itu harus berusaha manage informasi yang ada. Lalu selanjutnya saya akan perlihatkan sedikit beberapa contoh jejaring yang ada. Ini data dari jejaring hubungan romantis antar anak SMA di sebuah kota di Amerika. Ini sudah dipublish. Kalau yang mungkin yang biru itu laki-laki, yang merah perempuan. Jadi ini saya lupa ini apa, hanya pacaran atau hubungan seksual. Tapi ini penting karena ini soal masalah kesehatan remaja, terutama yang berhubungan dengan penyakit seksual. Nah, dengan melakukan peta jejaring ini, yang menarik dari paper ini adalah kita bisa mendeteksi satu norma sosial yang bahkan tidak diakui oleh orang-orang di dalam jaring ini, yaitu ini. Jadi ini anggap laki-laki pacaran dengan seorang perempuan, terus putus, ya pacaran dengan laki-laki lain, putus lagi, laki-lakinya pacaran dengan perempuan lain, itu hampir karena nggak ada dia pacaran dengan ini. Jadi nggak ada lingkaran 4 tahap seperti ini. Jadi seolah-olah ada norma sosial. Oh gengsi dong gue pacaran sama bekasnya gue. Orang nggak mau. Nah kalau ditanya anak-anak SMA ini, mereka nggak akan ngaku mau nggak pacaran sama dia. Oh mau, kenapa nggak? Tapi dari data kelihatan ini tidak terjadi. Jadi poinnya di sini adalah kita bisa mendapatkan suatu norma sosial atau suatu struktur sosial yang berlaku dalam suatu komunitas yang bahkan tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Itu yang menarik dari sini. Contoh lain, ini adalah buku politik yang di Amerika, yang biru itu liberal, Obama, Clinton, yang merah itu konservatif, Bush, dan lain-lain. Kedua buku dihubungkan jika satu buku merujuk pada buku lain. Jadi kita lihat terjadi polarisasi yang cukup tajam. Hanya sedikit buku saja yang hanya 4 buku yang merujuk ke buku politik dari kedua belah pihak. Jadi sebagai gambaran bagaimana kita dengan jaring sosial kita bisa mengerti dinamika atau struktur misalnya politik di Amerika. Dan ini adalah penyebaran TBC. Nah kita lihat polanya, ada satu penyebar, satu menyebar. Karena penyebarnya ya TBC dari batuk, ada satu orang batuk, sekelilingnya kena. Jadi kita bisa mengerti apa sebetulnya yang menular dari struktur jejaringnya itu. Jadi misalnya penyebaran HIV ya nggak akan seperti ini. Kecuali ada satu orang yang berhubungan seks atau menggunakan jarum suntik dengan banyak orang, tapi angka itu hampir biasanya tidak terjadi. Jadi pola penyebaran yang berbeda bisa membuat pola struktur penyebaran yang berbeda juga. Lalu saya akan berikan contoh yang lebih agak mendalam, yaitu mengenai soal penyebaran penyakit. Yang ini saya lakukan setelah melakukan riset tahun 2003 dari disebut Nasari. Waktu itu SARS baru terjadi. Terus kan saya sangat khawatir, apa ini SARS? Orang nggak ngerti penyakit baru, what's going on. Semua orang mencoba mencari jawab, tapi pertanyaan yang paling krusial saat itu adalah seberapa besar SARS ini? Ada yang bilang jutaan orang akan mati dan sebagainya.
Jadi karena itu saya tertarik melakukan masuk ke arena epidemiologi ini. Yang dilakukan, saya melakukan model matematik soal penyebaran penyakit ini. Pertanyaannya itu kan waktu itu SARS itu dari Cina ya. Terus Vancouver, Hong Kong, Vancouver, New York nggak kenapa gitu. Saya kok polanya seperti itu. Saya akan bahas sedikit ini. Ini model standar yang dipakai dalam pola penyebaran penyakit. Ya modelnya bisa sangat kompleks, tapi pada dasarnya seperti ini. Yaitu orang itu ada 3 tahap, 3 jenis. Susceptible S, dia bisa ditulari, maka dia tertular, infected, lalu dia recover. Recover ini bisa sembuh atau meninggal dunia. Intinya dia tidak bisa tertulari lagi. Jadi setiap orang itu dibagi menjadi 3 keadaan. Lalu modelnya diasumsikan bahwa orang ini berinteraksi secara random dalam suatu ruang lah, kurang lebih. Sekompleks-kompleksnya model epidemiologi sekarang, yang pada saat itu tahun 2005, pada dasarnya modelnya seperti ini. Nah, masalah utamanya, jika modelnya seperti yang tadi, maka epidemi itu bisa kita prediksi, kurang lebihnya. Ada satu titik di mana terjadi epidemi. Jika tidak dipenuhi, maka tidak terjadi. Sederhananya seperti itu. Jadi artinya R0 ini adalah jumlah yang ditulari oleh satu orang. Jadi misalnya R01, maka secara rata-rata setiap orang menulari satu orang lain. Kalau R0-nya 10, maka secara rata-rata satu orang menulari 10 orang lain. Jadi mengukur seberapa menular penyakit ini. Jadi seperti itu. Dan selain bisa diprediksi juga hasilnya hanya ada 2 kemungkinan, terjadi epidemi atau tidak. Jadi ini dari paper saya. Jadi 0, 1 itu proporsi populasi yang terinfeksi. Jadi kalau 0 ya epidemiknya nggak jadi, nggak muncul. Atau hampir mendekati 1 ya semua orang terinfeksi. Nggak ada di tengah-tengah, nggak mungkin setengah populasi terinfeksi. Ini hasil model standar. Juga kalau model standar itu epidemik hanya memiliki satu puncak. Ini waktu, seiring dengan waktu ini adalah jumlah kasus. Jadi mulai menginfeksi banyak, hampir menginfeksi semuanya, lalu turun hilang. Polanya seperti itu. Tapi epidemik sebenarnya tidak seperti itu. Kasusnya turun naik, dan juga kadang tidak menginfeksi seluruh populasi. Contohnya SARS, ketika orang khawatir jutaan orang terinfeksi, ternyata hanya sedikit yang terinfeksi. Ini hasil simulasi yang saya lakukan. Sumbu horizontalnya adalah waktu, jadi makin waktu ke sana. Sumbu vertikalnya adalah jumlah kasus baru. Yang menarik di sini adalah saya set R0-nya 3, artinya apa? Artinya penyakitnya sama. Penyakitnya sama, tapi perjalanan epidemiknya sangat-sangat berbeda. Penyakitnya sama. Jadi ini menunjukkan bahwa epidemik itu bukan hanya soal klinis, bukan hanya soal kedokteran, bukan hanya soal penyakit, tapi soal di mana dia menyebar. Yang bisa membedakan ini adalah dari struktur populasi. Misalnya seberapa rata-rata orang pergi dari rumahnya, berapa lama dan sebagainya. Dan ini juga hasil akhirnya, seberapa besar epidemi itu berakhir. Bisa kecil, besar, atau ya besar sekali. Karena penyakitnya sama. Itu satu poin. Jadi apa artinya? Jadi kita perlu memerlukan struktur dan artinya bahwa epidemik besar itu bisa dilihat sebagai dari kumpulan epidemik kecil. Dan konsekuensi juga ini ada konsekuensi ke kebijakan publiknya dalam penanganan penyakit menular. Biasanya kita peduli vaksin sampai Indonesia berantem sama WHO sama Amerika. Ya mungkin betul vaksin penting, tapi kadang kalaupun ada vaksin itu nggak jelas produksinya cukup lama, nggak jelas siapa yang harus divaksinasi duluan. Jadi intinya vaksin bukan segalanya. Kita bisa menggunakan pola struktur
pola struktur populasi yang ada, misalnya dengan karantina, pelarangan bepergian dan sebagainya. Jadi buat saya saat itu pelarangan bepergian itu saya bilang cukup berhasil gitu. Jadi waktu Cina terinfeksi itu kan WHO langsung, waktu SARS WHO bilang jangan pergi ke Cina. Di New York itu sampai orang nggak pergi ke Chinatown. Udah nggak ada hubungannya, tapi Chinatown sepi, kasian. Tapi buat saya lebih baik kita ketakutan terhadap sesuatu yang memang tidak bisa kita prediksi daripada kita tidak berbuat apa-apa. Nah, ini contoh kedua. Pertanyaannya, mengapa Harry Potter sukses? Semuanya kenal Harry Potter pasti ya. Jadi saya pakai contoh ini. Kalau ditanya kenapa Harry Potter sukses, orang biasanya bilang, oh karena kualitasnya bagus sekali. Tapi sebetulnya, pertama, buku anak tentang sihir itu banyak, bukan Harry Potter aja kan, banyak sekali buku-buku lain. Kedua, jangan lupa J.K. Rowling itu waktu baru nulis sempat ditolak 7-9 kali oleh penerbit. Kalau Harry Potter itu betul-betul bagus kualitasnya, harusnya si para penerbit yang profesional yang kerjaannya setiap hari melihat kualitas sebuah buku bisa mendeteksi kualitas Harry Potter. Tapi enggak, sama mereka ditolak dan akhirnya diterbitkan oleh satu penerbit yang waktu itu kecil, ya sekarang menjadi raksasa. Jadi dengan demikian poinnya adalah, jadi kesuksesan itu belum tentu bisa dijelaskan oleh kualitas. Apa yang ingin disampaikan dalam sini adalah, jadi jika kualitas selalu membawa sukses, jadi seolah-olah individu itu mengambil keputusan secara masing-masing, tidak dipengaruhi orang lain. Karena jelas bagi semua orang sesuatu kualitasnya baik sekali. Tapi jika ya dalam hidup dunia itu rumit, wajar kita melihat perilaku orang lain. Ketika saya baru datang ke sini, saya cari handphone yang bagus, saya bingung begitu banyak pilihan, ya saya telepon kakak saya, yang bagus yang mana? Saya nggak baca spesifikasinya. Jadi wajar melakukan itu. Tapi ketika itu terjadi, maka sukses tidak lagi ditentukan oleh kualitas. Ketika orang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Tadi saya bilang wajar kita meminta pendapat orang lain dalam suatu masalah. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika semua orang meminta pendapat orang lain atau secara sadar tidak sadar dipengaruhi oleh pendapat opini orang lain? Itu pertanyaan. Saya bawa ke eksperimen klasik melihat orang psikologi dan saudara yang, jadi pada tahun 50-an ada satu eksperimen yang bukan backgroundnya psikologi, mungkin eksperimen yang dilakukan oleh Ash. Jadi orang disuruh duduk dalam satu ruangan, lalu diperlihatkan kurang lebihnya ya ini satu garis, lalu ada garis ABC, ya kelihatan dengan jelas kan, yang ini paling pendek, lebih panjang, dan yang di tengah-tengah. Lalu orang itu ditanya, garis mana yang paling panjang? Dalam satu keadaan yang dimanipulasi karena ini eksperimen, orang ngacung garis A. Orang yang menjadi subjek eksperimen tidak tahu yang ngacung garis A itu sudah kong kali kong dengan pelaksana eksperimen. Ya, jelas-jelas paling pendek, kita bisa lihat. Tapi karena semua orang ngacung A, dia mulai ragu-ragu. Ini mana yang pendek? Itu saya ngeliat. Akhirnya, ya intinya banyak orang yang ngacung A. Padahal ya yang ngacung A itu udah kong kali kong, jadi dikasih tahu ke kamu ngacung A kalau ditanya paling panjang. Jadi intinya ada tekanan sosial. Contoh lainnya, ya banyak contoh-contoh kayak gini ya, kayak kalau kita masuk lift, itu tuh kita cenderung menghadap pintu. Coba menghadap ke belakang. Tapi coba lakukan itu. Terus mungkin ada Milgram juga mungkin pernah melakukan. Orang akhirnya pada ngadap ke belakang juga. Atau Stanley Milgram ini memang unik. Dia pernah melakukan eksperimen di kota New York yang ramai. Dia suruh mahasiswanya jalan terus ngeliat ke atas. Satu orang nggak ada yang ikut, tapi 10 orang ngeliat ke atas. Itu semua blok ngeliat ke atas, blok ke atas nggak ada blok. Jadi poinnya ada suatu pengaruh sosial yang terjadi. Tapi masalahnya ini apa? Di literatur psikologi mungkin setahu saya ini dijelaskan dengan
konformitas bahwa orang cenderung menyesuaikan dengan sekitarnya. Saya ceritain eksperimen yang dilakukan oleh rekan saya. Ini nih eksperimen tentang musik di website. Orang bisa datang ke website, lalu ada grup band yang sebelumnya tidak dikenal, lalu orang bisa download lagu ini. So they can download these songs, and then di sini ada sudah berapa kali lagu ini di-download. Ada. Tapi ini eksperimen psikologi atau sosial psikologi. Triknya adalah ada beberapa web, sebetulnya ketika orang kedatang website itu, websitenya berganti-ganti. Kadang tidak ada berapa kali sudah di-download oleh orang lain, kadang dicantumkan sudah berapa kali di-download oleh orang lain, kadang dibalik, yang tidak pernah di-download jadi paling sering di-download, yang paling sering di-download jadi tidak pernah di-download. Jadi ini adalah suatu inovasi eksperimen yang menurut saya menarik. Jadi masalahnya kalau kita melihat ini, kita tujuannya pengen melihat bagaimana sebuah lagu jadi best seller dalam setting eksperimen ini. Masalahnya ketika kita mencari kenapa lagu sukses, buku sukses, dan lain-lain, kita cenderung melihat yang suksesnya, yang tidak suksesnya nggak kelihatan. Itu pertanyaannya. Misalnya Britney Spears sukses pada tahun 2005, saya ingat sebetulnya ada Britney Spears selanjutnya yang dipopulerkan besar-besaran oleh Sony, The Next Britney Spears, dan sekarang saya lupa siapa dia namanya. Terakhir lagunya dijual di eBay 50 sen, artinya nggak berhasil, dan kita lupa. Tapi yang sukses kita ingat Britney Spears. Jadi kurang lebih ini seperti. Jadi apa pengaruh? Jadi orang masuk, ada independent conviction, dalam arti kita tidak bisa melihat lagu sudah berapa kali lagu di-download, dan ada yang bisa kita lihat sudah berapa kali lagu di-download. Artinya terjadi pengaruh social influence. Di sini bisa dibilang tidak ada social influence, jadi bisa dibilang mengukur kualitas. Hasilnya apa? Pertama, individu dipengaruhi dengan orang lain, tidak aneh. Yang menarik, lagu populer tambah populer, lagu tidak populer tambah tidak populer. Jadi ada semacam self-fulfilling prophecy. Sebetulnya tapi kan tadi ingat, dunianya banyak. Jadi lagu populer itu berbeda-beda di setiap dunia. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ini lagu populer karena memang lagunya bagus. Enggak, di dunia lain yang awalnya yang mendownload orang lain, ya lain juga. Ini terjadi variasi jumlah download. Jadi artinya apa? Pengaruh sosial ini memperbesar inequality. Karena itu kita bisa, karena menurut penelitian ini menjelaskan kenapa film yang sukses itu, yang sangat-sangat sukses kayak Star Wars atau Lord of the Rings itu jauh-jauh sekali sukses dibanding kebanyakan. Jauhnya benar-benar jauh. Kalau sukses Star Wars sampai ratusan miliar dolar jauhnya, dan film biasa mungkin sukses 1 miliar dolarnya udah sukses sekali. Jadi kesenjangannya sangat-sangat tinggi. Tapi bukan hanya itu, pengaruh sosial ini juga makin membuat kita sulit memprediksi lagu mana yang akan jadi populer. Itu tadi jadi soal pengaruh sosial. Dan terakhir saya cepat ada satu lagi soal networking. Jadi ketika kita bicara jaring sosial network, kebanyakan orang maksudnya ngomong ya networking. Artinya gimana kita mendapat sesuatu dari jaring sosial. Kemampuan networking ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya, dalam arti bisa dilakukan manusia tapi tidak bisa dilakukan oleh komputer. Karena apa? Karena kalau kita mencari sesuatu di komputer, kita menggunakan Google. Google itu punya centralized database di Amerika. Jadi mereka punya isi seluruh internet, kita datang ke situ, tinggal akses. Ketika kita nyari kerja, nyari pacar, nyari jodoh, itu nggak ada centralized database. Kita tanya aja ke teman kita. Jadi Google itu masih harus memerlukan centralized database. Manusia bisa melakukan pencarian networking ini tanpa centralized database. Nah, kalau kita bisa mengerti, ini salah satu tujuan penelitian saya, kita mengerti bagaimana manusia bisa melakukan
pencarian ini secara sukses, itu bisa mungkin diterapkan di computer science sehingga membuat mesin search engine generasi baru yang jauh lebih hebat dari Google. Jadi itu sangat contohnya saja. Jadi salah satu disertasi saya juga soal networking. Jadi kalau tadi soal penyebaran penyakit tadi, nah sekarang networking itu soal sekarang individu ingin mendapatkan sesuatu dari jejaring sosial, bagaimana cara melakukannya? Pertanyaannya itu, dan kenapa bisa terjadi? Salah satu jawabannya yang kita ajukan adalah karena ada multiple identity dari setiap individu. Jadi misalnya, sedang kita anggap orang miskin dan kaya, susah saling dihubungkan, yang miskin dan kaya. Secara sosial sangat-sangat jauh. Tapi misalnya pembantu di rumah, pembantunya kadang tingkat sosial ekonominya jauh berbeda dengan majikannya. Meskipun secara sosial, jarak sosialnya jauh sekali, tapi jarak geografisnya dekat sekali, satu rumah. Nah, kontraksi-kontraksi seperti inilah yang membuat dunia kecil itu yang juga bisa dimanfaatkan oleh individu. Karena waktu saya lewat. Jadi intinya apa yang bisa saya lakukan adalah jadi sebagai ilmuwan sosial kita atau ilmuwan perilaku manusia, kita berusaha menerangkan dalam level individu dan juga dalam level kolektif. Nah biasanya kita menjelaskan kolektif dengan kolektif. Misalnya gini, kita mengamati satu fenomena kolektif. Kalau misalnya di Amerika, saya ambil contoh di Amerika aja, kita melihat daerah pemukiman yang segregated, orang hitam sama orang kulit putih. Lalu kita sebut, maka itu berarti orang-orangnya rasis, karena mereka nggak mau saling tinggal dengan yang berbeda kulit. Tapi itu belum tentu masalahnya. Nah itu ada model-model, karena tidak otomatis individu rasis tidak harus menghasilkan perumahan yang segregated, misalnya seperti itu. Kita harus karena prosesnya itu dipengaruhi oleh jejaring sosial yang sudah diberikan. Jadi tantangannya menurut saya, terutama psikologi, adalah menganggap secara serius mekanisme psikologi, heuristik dan sebagainya. Lalu kita melihat efek sosialnya apa, efek kolektifnya apa, efek agregatnya apa. Karena itu adalah menurut saya pekerjaan sains yang menantang, yaitu dari individu ke kolektif. Karena sains biasanya dilakukan dari apa, misalnya alam semesta dipecah-pecah terus menjadi atom. Nah kalau di perilaku manusia, salah satu tantangannya kita harus kembalikan dari individu ke kolektif ini. Tapi memang banyak tantangan, yaitu soal persepsi. Ini dari disertasi saya, soal persepsi jejaring sosial itu. Karena jejaring sosial itu kan pada akhirnya individu punya persepsi masing-masing, kognitif yang berbeda, dan itu ternyata memiliki pengaruh juga kalau dimasukkan dimensi waktu sangat-sangat rumit. Tapi saya pikir kita setiap hari ada orang membuat kemajuan, sehingga riset jejaring sosial ini saya pikir saat yang tepat dilakukan, mengingat berbagai fenomena yang kita amati sekarang, misalnya di internet, krisis moneter, penyebaran penyakit dan sebagainya. Itu semua bisa dibilang terjadi di jejaring sosial. Dan kita bisa memecahkan itu kalau kita bisa mengerti, dan kita perlu mengerti itu kalau kita mengerti bagaimana itu semua berinteraksi di jejaring sosial. Demikian, ini kontak saya jika ada pertanyaan atau bisa email. Disertasi saya simpan juga di website saya, jadi bisa di-download. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Namanya tadi Pak Rahmat ya. Terima kasih. Nama saya Terry Mark dari Departemen Fisika MIPA. Saya tertarik sekali dengan jejaring sosial ini karena seperti kata Pak Robi tadi, jejaring sosial itu ternyata tidak random. Ini juga saya temukan waktu saya ikut menganalisis fluktuasi indeks saham. Indeks saham itu fluktuasi keuntungannya ternyata juga tidak random. Yang random itu ternyata benar-benar di fisika. Kalau gerak partikel di fisika itu random benar-benar.
semua yang sosial tidak random, itu saya setuju sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya ikut menganalisis, bukan ikut, mencoba menganalisis data krisis moneter di negara ASEAN. Jadi mungkin hadirin sekalian mungkin pikir agak aneh ini, orang fisika kok menganalisis data-data krisis moneter, data indeks saham. Nah, apa yang saya temukan itu ternyata tidak sama dengan yang dianggap selama ini bahwa krisis moneter itu dimulai dari Thailand. Saya pernah cerita dengan Pak Robi bahwa saya menemukan itu dari Vietnam, kemudian turun ke satu negara lagi baru ke Thailand. Kemudian saya buat papernya, saya kirim ke Journal of Quantitative Finance, dan ditolak mentah-mentah ya. Jadi setelah itu saya frustrasi. Dan dengan kedatangan Pak Robi ini saya mungkin ingin menanyakan, kira-kira ini tentu saja krisis moneter itu seperti perambatan juga, ada jejaringnya. Kira-kira apa saja parameter yang harus kita lihat di situ? Saya kira kalau saya dikasih tahu, saya bisa perbaiki papernya. Saya kirim ke Nature lah, nggak lagi ke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Terry. Satu lagi tadi di sebelah sini ya, Ibu. Nama saya Citra Wardani, tetangga Pak Robi di DRPU. Terima kasih atas presentasinya yang menarik. Saya kebetulan ingin saya sedikit kalau boleh Mas Haris sebentar aja. Jejaring sosial memang sudah banyak digunakan sekarang, universitas-universitas besar di dunia juga menggunakan analisis ini untuk melihat siapa sih yang menggunakan hasil riset mereka. Jadi dari jurnal itu mereka trace. Jadi misalnya ada universitas yang mungkin tidak terlalu besar di Belanda, Erasmus University, ternyata usernya adalah Harvard University gitu. Dan ada paradoks-paradoks jaringan sosial yang memang menembus batas ruang. Seperti yang saya temukan di riset saya tentang migrant worker. Jadi mereka tidak tahu banyak mengenai Indonesia, Jakarta, tapi mereka tahu banyak mengenai Hong Kong dan negara-negara di Timur Tengah. Nah, kembali ke Mas Robi, sangat menarik tadi ketika Milgram sebelum melakukan risetnya dia menanyakan ke rekan-rekan kerjanya, kira-kira berapa orang yang dibutuhkan untuk mencapai target itu tadi. Nah, terkait dengan risetnya Mas Robi, saya ingin tahu, mungkin kita bisa belajar banyak dari Mas Robi mengenai pengambilan penggunaan teori untuk pengambilan hipotesis sebelum eksperimen dimulai. Tadi kan presentasinya langsung ke eksperimennya. Saya ingin tahu sedikit banyak tentang bagaimana hipotesis dibangun sebelum penelitian dimulai. Terima kasih banyak. Apa penelitiannya Milgram atau penelitian Mas Robi dong? Oke. Ya. Tadi disebut Erasmus itu ya, kecil ternyata sampai Harvard ya. Ngetop gitu Erasmus. Ya, baik, pertama soal politik ya. Soal politik itu begini. Di teori perilaku pemilih dan pemilih itu kurang lebihnya ada dua, disebutkan rasional dan bisa dibilang tradisional. Rasional itu dia memilih partai atau kandidat yang menguntungkan dirinya. Tradisional itu dia memilih berdasarkan ikatan simbolik atau apapun, sekali merah tetap merah, sekali kuning tetap kuning dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya kedua pilihan rasional hanya bisa dilakukan ketika orang memiliki informasi. Dalam negara yang informasi mengenai kebijakan politik, dalam negara yang demokrasinya masih lemah seperti Indonesia dan negara lain, itu partai politik tidak terlalu jalan menginformasikan. Jadi maka itu media sangat berperan. Maka itu kita bisa melihat iklan-iklan politik di media sangat gencar karena itu memang masuk akal. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Pertama, media relevan, bikin iklan TV di mana-mana, bisa menjangkau jutaan orang. Pertama, tidak semua orang melihat media pada akhirnya. Pertama itu. Jadi ada orang yang nggak nonton iklannya, ada orang yang nggak lihat posternya. Buat orang-orang ini, mereka dapat informasi dari mana? Dari jejaring sosial, dari keluarganya, dari temannya dan sebagainya. Begitu. Jadi dalam hal ini pertama, jaring sosial menjadi seperti pemanjang, penerus atau amplifier sinyal dari media. Kedua, ketika meskipun kita nonton iklan politik, misalnya saya duduk
lalu lihat iklan nonton politik misalnya Golkar, tentu iklannya jadi Golkar jadi bagus. Tapi apa yang masuk ke saya kurang lebih itu ditentukan oleh orang di sekeliling saya. Kalau sekeliling saya orang PDIP, mungkin ngelihat iklannya jadi jelek. Ataupun ketika saya ngelihat sendiri, nanti saya bawa informasi yang saya lihat di iklan itu di kantor, di warung kopi, atau dimanapun diobrolkan. Intinya, individu itu tidak mencerna begitu saja informasi dari media, tapi diolah dalam suatu kelompok, ngobrol sama teman, sama siapa. Nah, ini terjadi di jejaring sosial. Jadi justru menurut saya perubahan, bukan menurut saya, tapi riset perubahan preferensi politik, kenapa dulu milih SBY sekarang JK atau apapun misalnya, itu terjadi di kelompok, di komunitas. Karena ketika saya lihat iklan, oh SBY bagus, saya ngomong, oh SBY bagus ya, oh iya, ya udah, saya nggak berubah. Tapi ketika saya ngomong SBY bagus ya, oh enggak bagus, gini. Nah, mulai ya. Nah, ada disagreement. Nah, disagreement itu muncul kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, interaksi dengan orang lain ya artinya soal pengaruh sosial tadi. Jadi, menurut saya ini ya sangat-sangat relevan dalam mengerti bagaimana preferensi individu dibentuk dalam proses. Karena asumsinya individu tidak menelan begitu saja proses dari media, tapi diolah di komunitas atau jejaring sosial. Itu teorinya, aplikasinya tentu ya pertanyaan empirisnya tepatnya diolahnya di mana? Di masjid, di gereja, di rapat RT RW, di kantor. Itu pertanyaan empiris, harus diteliti di mana konteks komunitas yang relevan untuk mengolah informasi politik ini. Tapi aplikasinya ke sana. Kedua soal krisis moneter. Ya, terima kasih Pak dari krisis moneter ini saya tadi udah bilang kenapa memang salah satu alasan saya. Tapi masalahnya parameternya apa ya? Sebenarnya nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu berarti itu dia udah bisa mencegah krisis moneter yang tahun lalu terjadi di Amerika sekalipun. Jadi sebetulnya nggak ada yang tahu pasti ini. Sistem ekonomi itu adalah sistem kompleks yang menurut saya sebetulnya nggak ada yang ngerti bagaimana berperilaku. Tapi grup saya pernah melakukan penelitian soal ini. Salah satu yang harus kita tahu penting itu adalah sebetulnya bagaimana mekanisme interaksi antar bank ini, gimana mereka saling jual beli surat utang, saling pinjam meminjam short term yang hanya 1 hari itu. Karena kebanyakan awalnya itu misalnya ya currency mata currency rate yang jatuh itu biasanya karena spekulasi itu kan uangnya pinjam. Nah, itu ada mekanismenya apa. Nah, menurut saya itu yang saya mentoknya dulu di situ. Gak mengerti atau sulit sekali memodelkan interaksi antar bank dan hedge fund, misalnya para spekulator ini. Karena kita harus, menurut saya, tantangannya kita memodelkan secara realistis bagaimana mereka bekerja sehari-hari, dan kita punya parameter suatu saat sebetulnya kesalahan kecil, tapi terus karena konteks ya dia merembet. Jadi parameter bagaimana mereka bekerja sehari-hari itu yang menurut saya perlu dibangun. Itu memang sulit sekali ya. Sampai itu juga pertanyaan waktu tahun 2008 kemarin krisis di Amerika, orang ya tuh di sini Bank Century, tapi saya nggak ada di sini, tapi saya tetap nulis di koran juga, di Kompas soal resiko sistemik. Saya bilang sistemik itu ya pada intinya kalau lihat tadi hasil teori-teori difusi penyebaran itu kan tidak bisa diprediksi awalnya. Jadi lebih seperti penyebaran yang terjadi dalam dunia sosial ini lebih seperti kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu kita nggak pernah membahas api asalnya dari mana. Kita nggak peduli, itu bisa untuk rokok kecil, bisa daun kering bergesekan,
apapun. Tapi biasanya hal-hal kecil, trivial. Tapi karena hutannya kering, karena kemarau, jadi besar. Nah, dan jadi itu jadi sulit kita berargumentasi mengenai apa yang bakal menyebabkan krisis ini menjadi besar atau kecil, karena sangat-sangat sensitif terhadap kondisi awalnya. Dinamikanya sangat-sangat non-linear. Itu mungkin saya tidak menjawab langsung karena itu open questions yang harus diteliti. Ketiga, soal Bu Citra, bagaimana hipotesis dibangun? Memang tipe riset saya itu bukan menguji hipotesis, tapi lebih menemukan hipotesis. Jadi ketika kita bikin eksperimen ini, kita nggak menguji apa-apa. We just want to see what happen. Kita nggak tahu, ya ada studi Milgram jelas bisa kita bandingkan, tapi kita tidak bermaksud menguji apa-apa. Kita bereksperimen, lihat apa yang terjadi dan kita berhasil. Memang ada hasil rantai tidak jauh berbeda, tapi ada satu perbedaan dengan studi Milgram, yaitu ide bahwa ada sociometric stars. Milgram menemukan itu, sociometric stars. Jadi ada orang berken yang kenal semua orang, yang membuat dunia ini kecil, pokoknya dalam spesial. Nah, kita tidak mendeteksi itu. Jadi menurut kita, jadi orang sociometric stars ini bisa dibilang seperti hub ya, seperti dalam transportasi udara itu kota-kota besar. Tapi jejaring sosial itu sepertinya bukan tidak memiliki hub ya, tanpa hub pun bisa membuat fenomena-fenomena yang Milgram observasi. Jadi seperti itu. Jadi itu kan kita lihat aja gitu. Lalu kita coba jelaskan mekanisme. Mudah-mudahan cukup. Ya, masih ada lagi, silakan. Oke, 1, 3 lagi, 2, 1 lagi. Ya, silakan. Nama saya Rahmat. Pertanyaan saya begini, apakah teorinya Pak Robi Muhammad ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat yang kehidupannya masih sederhana? Kenapa saya berkata begini? Beberapa hari yang lalu saya mengikuti kegiatan seminar Papua di FISIP, itu sampai hari ini hari terakhir. Nah, itu saya mendapat cerita bagaimana di Papua itu terbagi dalam beberapa kampung yang terpencil. Pak Barnabas Webu, gubernur Papua itu sampai pernah mencoba untuk mendatangi 3.000 kampung di Papua itu dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, kita tahu juga sampai saat ini ya, keadaan di sana masih seperti tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Nah, saya melihat setelah mendengar ceramah ini, jadi punya ide apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua sehingga mereka menjadi bagian dari NKRI lah. Karena saya pernah ngobrol juga dengan peserta dari Papua, apa solusi yang terbaik untuk Papua menjadi negara sendiri? Kenapa? Karena di sana selalu ada tentara yang menjadi biang kerok. Nah, ini sebetulnya juga barangkali kalau diterapkan di masyarakat yang modern sampai kita sudah tahu. Tapi untuk menerapkan persoalan di masyarakat yang seperti di Papua itu apakah mungkin? Karena Gubernur Baswedu juga dia punya ide bagaimana dia ingin memodernkan Papua dengan cara di berbagai daerah ada komputer-komputer dengan teknologi informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelah sini ada cerita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samino dari Universitas Malahayati Lampung. Terkait dengan materi yang kita dengarkan siang hari ini, kan gitu ya. Karena saya backgroundnya adalah orang kesehatan masyarakat, barangkali yang ingin saya sedikit ingin ketahui dari Pak Robi nanti yang terkait dengan kesehatan masyarakat juga. Akhir-akhir ini undang-undang kesehatan sudah
diperbarui kan gitu ya. Dengan ada beberapa yang baru, masalah aborsi, masalah merokok kan juga kemarin menjadi masalah yang krusial di dalam undang-undang. Nah, terkait dengan perilaku merokok ini, dikaitkan dengan jejaring sosial tadi, pada umumnya memang masyarakat kelas bawah lah yang menjadi korban perilaku merokok tidak baik ini, kan gitu ya. Nah, kira-kira solusinya seperti apa, kan gitu ya? Apakah teknologi sekarang ini mampu untuk mengurangi masyarakat kelas bawah ini untuk merokok atau bagaimana, kan gitu ya? Karena yang sering saya baca juga atau yang sering saya perhatikan, untuk biaya konsumsi merokok ini sangat-sangat tinggi sekali, kan gitu ya. Kemudian dampak-dampak dari kesehatan juga cukup tinggi. Cuma yang saya tidak mengerti, kebijakan-kebijakan sendiri tidak mengarah pada bagaimana penurunan angka orang yang merokok itu sendiri. Terbukti banyaknya iklan, banyaknya media dan macam-macam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir tadi ada satu di sebelah sini dari wanita. Oh ya, silakan. Terima kasih, selamat sore Mas Robi. Saya Andi Saja. Tadi Mas Robi sedikit menyinggung tentang conformity. Saya jadi ingin menanyakan bagaimana derajat conformity itu di tengah semakin menguatnya dan semakin menguatnya jaring sosial ini. Dan Mas Robi apakah punya prediksi atas kondisi tentang derajat conformity itu, terutama mungkin dari sosiologi? Terima kasih. Ya, baik, 3 itu dulu. Silakan. Terima kasih. Soal Papua tentu bisa saya lakukan. Kita bisa melakukan survei jejaring di komunitas-komunitas itu, misalnya, tapi tergantung masalahnya apa. Misalnya untuk di daerah-daerah ini saya kasih contoh penggunaan jaring sosial untuk meningkatkan kemampuan komunitas terpencil atau yang sulit secara sosial ekonomi. Yaitu misalnya membangun suatu mekanisme untuk membagi resiko. Untuk bagaimana membagi resiko jika ada bisa dalam bentuk misalnya bisa dalam bentuk kalau ada orang mau ngasih mikrokredit, mereka nggak punya jaminan apa-apa, terus gimana resiko ini bisa disebar dalam suatu komunitas sehingga semua orang di komunitas itu memiliki insentif yang sama untuk mengembalikan uang tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi menggunakan jejaring sosial untuk mengetahui bagaimana menyebar suatu resiko dalam suatu komunitas. Kedua, bisa digunakan dalam gerakan sosial. Dalam arti misalnya ada komunitas-komunitas terpisah, kalau kita ingin bangun mereka supaya ya lebih mau lebih aktif misalnya, yaitu kita bisa petakan jejaringnya seperti apa, lalu kita bisa lihat di mana ada kekurangan koneksi. Mungkin ternyata kelompok A nggak pernah bicara sama kelompok B, tapi resource ada di mana, jadi kita bisa. Jadi pada dasarnya ya bisa saja, karena di sini yang penting adalah pola berpikirnya. Kita tidak ketika melakukan intervensi kita bukan hanya melihat individu tapi relasi antar individu, itu yang penting. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Lalu soal merokok, ini kebetulan ada contoh yang bagus dari Amerika. Saya jadi cerita saja dulu karena saya tidak melakukan studi tentang merokok di Indonesia, tapi salah satu penemuan yang cukup bikin heboh yaitu ternyata merokok itu menular. Sebetulnya nggak aneh juga, jadi orang sebetulnya nggak mau merokok, tapi karena orang merokok jadi merokok. Nah ini punya implikasi besar ke kebijakan. Misalnya kita tahu kebijakan mengurangi rokok itu dengan insentif aja harganya naik, gitu kan, dengan asumsi keputusan merokok itu adalah keputusan individu. Jadi kalau dia mahal, asumsinya dia nggak mau keluar. Tapi ternyata mungkin merokok itu bukan keputusan individu, mungkin merokok itu keputusan sosial. Contohnya di New York, beberapa tahun yang lalu
merokok itu sempat dilarang di mana-mana termasuk di bar. Di bar itu nggak boleh merokok, orang boleh mabuk apa, tapi ngerokok nggak boleh, harus keluar. Nah, kenapa orang bingung kan, masa di bar nggak boleh merokok? Tapi kata wali kota Bloomberg pokoknya nggak boleh. Ya udah nggak boleh. Yang terjadi, tapi ternyata orang senang. Karena ya saya senang ke bar, tapi selama ini emang males banyak asap rokok. Nah sekarang jadi nggak ada, jadi ternyata saya menjadi sukses dalam kasus ini. Karena ternyata orang memang nggak mau merokok, orang pengennya ngumpul-ngumpul aja, ngobrol. Ya kalau orang marah sambil minum-minum gitu ya. Tapi poinnya begitu, jadi sangat mungkin merokok itu pengaruh sosial, bukan keputusan individu. Dan ada beberapa aspek lain yang juga yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya happiness, bahkan obesitas, kegemukan itu bisa menular juga ternyata. Itu datanya ada dari kayak tentu studi awal ya belum gitu, tapi ada beberapa hal yang kita anggap tidak menular, tapi ternyata menular dan berhubungan dengan kesehatan. Merokok, obesitas, kesepian. Jadi kalau kita sepi, itu cenderung menular juga. Orang-orang di sekitar kita jadi merasa kesepian juga. Entah, kita nggak ngerti kenapa, tapi data menunjukkan itu. Jadi bisa terjadi. Jadi begitu. Lalu selanjutnya soal konformitas. Prediksi dengan derajat konformitas ya, tentu ini pertanyaan empiris yang harus dijawab ya. Yang saya sendiri belum melakukan studinya, tapi kurang lebihnya begini. Memang misalnya internet, contohnya internet kan idenya wah membebaskan individu bisa ekspresif masing-masing, ya betul, ada betulnya. Tapi ternyata yang terjadi sebetulnya ya namanya juga manusia, mereka cenderung misalnya mengelompok lagi sesuai dengan ya interestnya masing-masing. Jadi poinnya apa? Jadi ya tetap dorongan itu tetap ada dan malah digunakan sebagai konformitas ini digunakan dalam membangun situs website untuk membangun trust. Contohnya kan salah satu halangan bisnis internet itu gimana membangun trust. Kita nggak ketemu orangnya, dan gimana caranya. Nah mungkin kita bisa manfaatkan teknologinya, saya nggak tahu apa, mungkin nggak gampang. Tapi intinya berusaha mengindus konformitas ini dalam suatu siklus berbisnis atau apa. Jadi saya pikir itu selalu jadi konformitas selalu ada, dan malah mungkin kita bisa cari gimana cara memanipulasi konformitas itu. Gitu. Ini saya kira masih ada satu termin lagi, kita belum jam 4. Ini saya mau dengar juga dari pertanyaan dari mahasiswa atau mahasiswi barangkali ya, karena salah satu keahlian Robi adalah search ya, barangkali bagaimana mencari pacar yang benar gitu, gimana caranya. Nggak ada pertanyaan dari tadi, serius semua nih pertanyaannya, coba. Ada satu ya, bentar Mbak. Satu lagi, dua, satu lagi. Oke, sana ya, silakan Mbak. Selamat sore Mas Rudi. Nama saya Sauma, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya mau bertanya, bagaimana suatu kelompok komunitas yang sifatnya minoritas dan tidak diakui oleh suatu masyarakat dapat mempertahankan eksistensinya di suatu masyarakat, dan bagaimana cara mereka dapat mengembangkan organisasinya. Kaum minoritas ini sendiri maksudnya yang selalu diberikan prasangka buruk oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Terima kasih. Belum keluar juga nih ya pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, nama saya Wanda, mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Ini Mas Robi, saya tertarik dengan tadi masalah kualitas yang tidak juga menentukan sukses. Kalau tadi kita lihat menarik bahwa mungkin bukan kualitas musik yang dilihat, tapi seberapa banyak dia di-download. Nah, pertanyaan saya, menurut Mas Robi, dilihat dari teori jaring sosial ini, bagaimana ketika orang memang memiliki kualitas yang baik, atau misalnya grup band tertentu, atau misalnya artis tertentu yang memang memiliki kualitas baik dalam bidangnya, bisa diakui atau diapresiasi oleh orang-orang gitu, tanpa mungkin dilihat dari teori Mas Robi. Tadi kan kita lihat kalau dari yang
penelitian yang tentang musik atau misalnya apa, dilihat bahwa yang di-download lebih banyak itu yang lebih banyak di-download juga oleh orang lain. Nah, buat orang yang memang dia memiliki kualitas musik atau misalnya kualitas pribadi yang baik, dia kualitasnya diapresiasi itu bagaimana? Terima kasih. Ini tadi yang saya harapkan keluar juga akhirnya. Kalau saya keren gimana caranya gitu ya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Molly dari Klinik Anak Psikologi UI. Baru-baru ini, ya kurang lebih seminggu yang lalu, saya baru tahu ada istilah namanya memetika. Memetika yang itu ya sangat berpengaruh lah secara sosial gitu. Nah, saya ingin tahu aja gitu, ada dari teorinya Mas Robi itu ada bisa melihat sesuatu nggak tentang memetika itu sendiri gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya juga, Anda mau tanya ya tadi ya? Ya, silakan terakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Taufan, mahasiswa psikologi UI angkatan 2006, ingin menanyakan sebenarnya baik di Facebook maupun di Twitter dan jaringan sosial yang lainnya tuh sekarang marak dengan fenomena alay. Nah, itu saya mewakili beberapa atau teman-teman lain juga Berapa alay? mempertanyakan fenomena ini karena sebelumnya ini bermula hanya di Friendster gitu, karena Friendster dia yang pertama kali dipapari oleh fenomena alay ini, kemudian merambah ke Facebook. Nah, orang-orang di Facebook merasa di Twitter dulu, Facebook dulu, bingung saya. Jadi intinya baik Friendster, Facebook, Twitter maupun yang terakhir itu Blur, mereka tuh dari satu jaringan sosial ke jaringan sosial lain, mereka membutuhkan suatu eksklusivitas gitu. Nah, pertanyaan saya, mengapa ini bisa terjadi terkait dengan tadi New Generation of Search Engine gitu? Apakah karena mereka menggoogling atau meng-search, teman gue sekarang di mana aja ya? Oh, sekarang yang lagi happening tuh social network seperti apa? Dan kebanyakan dari mereka juga yang merasa kok kayaknya social network yang saya gunakan sudah terlalu banyak digunakan oleh orang lain, sehingga bahasanya tuh yang mulai antara angka dan huruf dicampur, kemudian yang besar kecil dan sebagainya, kemudian pada akhirnya komunikasinya kembali lagi ke komunikasi privat gitu, di mana baik di Facebook, Twitter maupun Blur menggunakan, misalnya kalau di Twitter tuh direct message. Jadi mungkin timeline dia kosong dan tidak hanya mereka yang di lock atau unlock profil ya, tapi sebenarnya mereka bercakap-cakap gitu, seperti istilahnya SMS tapi lewat Twitter direct message, atau di Blur itu namanya private Blur. Jadi hanya antara mereka yang berkomunikasi saja secara tertentu gitu. Jadi intinya saya ingin meminta penjelasan Mas Robi terhadap fenomena tersebut bagaimana. Terima kasih. Baik, pertanyaan soal mengangkat kelompok minoritas dan promoting good guys lah, kurang lebihnya seperti itu. Saya gabung saja dalam arti bagaimana kita membuat kampanye sosial untuk mempromosikan suatu tujuan atau komoditas gitu, kurang lebih. Tapi ada pertanyaan $6 juta yang semua orang ingin tahu dan semua orang berusaha mencari. Tapi begini, bagaimana caranya ya singkatnya saya nggak tahu karena itu harus riset dulu. Tapi ada kurang lebih ada 2 framework yang bisa kita pakai untuk melihat ini. Pertama adalah kita ada satu teori namanya influencer teori, Point Malcolm Gladwell. Intinya pengaruhi beberapa orang spesial, orang-orang yang super atau bukan super, powerful, terkenal, artis siapa, supaya peduli dengan isu yang kita bawa, misalnya komunitas minoritas atau hewan punah atau apapun, pakai figur-figur publik, biar figur publik ya kayak gitu kan. Tapi
kalau saya percaya teori yang dibangun oleh saya dan teman-teman di kolom itu, masalahnya sesuatu menjadi besar, penyebaran menjadi sangat-sangat besar, itu biasanya bukan ditentukan oleh figur-figur publik ini. Memang kalau Tiger Woods ya udah ganti sekarang. Mungkin kalau Oprah ngomong ya tuh protes, tapi mungkin tidak berhenti sampai di situ saja, tidak menjadi tren, gitu. Nah, masalahnya ketika terjadi tren, misalnya, sekarang tren, ini saya contoh asal aja, hewan punah, lalu kita urut ke belakang, kita temukan sebabnya. Nah, masalahnya kita lalu bikin cerita bahwa mulai dari si sebab itu, tapi sebetulnya itu bukan, ya itu hanya cerita, bukan teori. Dalam arti penyebabnya itu bisa apa aja. Belum tentu kalau dia melakukan hal yang sama juga sukses melakukan kampanye. Poinnya adalah penyebaran yang sangat-sangat besar itu tidak dimulai oleh orang-orang publik media ini, tapi dimulai oleh sekelompok orang yang mudah mempengaruhi sekelompok orang lain yang mudah mempengaruhi sekelompok orang lain yang mudah dipengaruhi. Jadi itu dari hasil riset kita. Okay. Jadi intinya, kalau misalnya saya mau membawa komunitas minoritas, daripada saya ngedeketin artis, ngedeketin siapa, karena mereka mahal utamanya, dan juga rebutan, mereka pasti dideketin orang lain banyak juga. Ya, kita buat orang-orang yang sudah peduli dengan kita menjadi lebih berpengaruh. Jadi kalau tadi pengen orang keren, pengen jadi keren, cari orang yang memang udah menganggap kita keren, lalu buat dia berpengaruh. Jadi bukan berusaha meyakinkan artis kita keren, enggak. Menurut teori ini terus perlu ada riset lagi, tapi ini sejauh yang kita bukan itu. Jadi kalau bisa dibilang tips ya, cari orang-orang yang mudah dipengaruhi. Biasanya kita dapat, buat dia mempengaruhi orang lain yang mudah dipengaruhi. Targetnya bukan orang public figure, tapi orang yang mudah dipengaruhi. Itu. Lalu selanjutnya memetika. Saya kurang tahu memetika itu apa sebetulnya, tapi yang saya tahu, saya tidak melakukan penelitian, tapi begini. Itu adalah suatu konsep di mana ya konsep penyebaran epidemi sosial yang identik yang bisa dianalogikan dengan virus. Bahwa kalau kita terinfeksi meme ini, maka kita akan ikutan. Kalau ada meme pakai baju garis-garis, saya pakai baju garis-garis. Ada meme pakai baju sepatu Puma, saya pakai sepatu Puma. Kurang lebihnya seperti itu yang saya tahu ya. Tapi masalahnya dalam difusi atau epidemi sosial itu tuh bukan seperti virus, tapi ada semacam dose respon dalam arti gini. Kalau saya dengar gosip pertama kali, Mas Yanu kayak gini, biasanya saya cuek. Dengar kedua kali, cuek. 3 kali mungkin, kayaknya benar. 4 kali, akhirnya percaya. Berkali-kali. Beda dengan virus on atau off, ketular atau enggak. Kalau isu-isu sosial biasanya lebih kompleks dari itu. Pertama bisa berkali-kali kayak gitu. Dan awalnya saya peduli amat, nggak percaya. Tapi teman saya, ini bagus nih handphone ini, enggak. Tapi ada teman lain juga yang berbeda, bagus, enggak, tapi ada yang lain. Saya mulai mikir, jangan-jangan bener nih. Jadi ada istilahnya mungkin dose response, ya, ada kayak semacam dosisnya itu penting. Kalau virus kan nggak ada dosis, terinfeksi atau enggak. Jadi tantangannya mungkin salah satu yang bisa dilakukan riset mencari dose response untuk individu ini seperti apa. Untuk kasus apa juga mungkin berbeda, itu mungkin riset yang bisa kita lakukan. Selalu soal alay. Kenapa alay ada di mana-mana gitu? Saya teruskan kurang tahu dalam arti gini. Ini orang yang tadinya alay berubah jadi orang yang tadinya bukan alay berubah jadi alay. Itu atau orang alay yang masuk kemana-mana, saya nggak tahu. Dua-duanya. Yang tadinya bukan alay, tapi mereka menggunakan bahasa alay, dengan tujuan tertentu.
Oke. Jadi ada orang biasa yang menjadi alay dan orang alay yang sangat super aktif pergi kemana-mana, buka account di mana-mana gitu. Nah, ya saya nggak tahu kenapa ya tanya orang alay itu ya, tapi berartinya ya saya pikir ini ya pertanyaannya bagaimana suatu norma kelompok dibangun, konstruksi itu. Misalnya saya bukan alay, tapi kalau nongkrong di tour misalnya, karena semua orang seperti alay ya mau nggak mau saya bercandanya juga mungkin di berusaha seperti alay gitu. Karena untuk supaya bisa masuk komunitas itu seperti kayak gitu ya. Dan juga masalahnya mereka ada di mana-mana itu mungkin juga karena mekanisme website ini itu biasanya mereplikasi di jaring yang sama meskipun websitenya berbeda, mau di Facebook, mau di LinkedIn. Kenapa? Itu perlu di riset pastinya, cuman mungkin gampangnya karena mereka itu nyedot email, nyedot address book kita kan. Ya udah, nyedot address book kita di Friendster, di Facebook, di mana jadi akhirnya terreplikasi gitu. Seperti itu. Tapi memang seperti alay itu benar fenomena menarik ya, dan kita bisa sebenarnya buat riset bagaimana, karena ukurannya jelas ya, ketika huruf kecil huruf besarnya udah mulai bisa disubstitusi. Ya, nah mungkin saya pakai contoh ini ke yang tadi, dalam arti siapa yang memulai alay, nggak tahu kan siapa kan, nggak tahu siapa. Nah jadi kita mau promote di komunitas minoritas, mungkin nggak penting awalnya dari siapa aja, tapi mempengaruhi kelompok orang yang mudah dipengaruhi, yang mau ngerubah angka jadi huruf gitu kan, untuk melakukan itu. Mungkin seperti itu juga buat yang punya BlackBerry. Pagi ini sempat rame di seluruh Jakarta, saya lihat di Twitter ada hoax, kalau nggak send BlackBerry message ini, BlackBerry account-nya dihapus. Banyak kan orang-orang berdasar itu menarik, dalam arti lagi-lagi nggak dimulai sama public figure, sama orang populer, nggak mungkin menyebarkan hoax, reputasi mereka dipertaruhkan. Jadi lagi-lagi mungkin ini ya contoh anekdot saya, di mana sekelompok orang yang mudah mempengaruhi sekelompok orang yang mudah dipengaruhi lain. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira semua pertanyaan sudah dijawab. Kalau ada yang belum, nanti bisa di luar, kita bisa. Dan Robi ada di fakultas ini, jadi tinggal cari ruangannya saja. Oke, saya kira terima kasih untuk yang hadir dan terima kasih untuk Robi. Tepuk tangan untuk Robi. Ya, sampai ketemu lagi di acara seperti ini yang akan datang. Selamat sore.